Silakan Pak Ed. Kebetulan saya nggak hadir waktu kemarin pembahasan di sisi laporan. Yang saya kari plototitik masalah KWA meter rusak ya. KWA meter rusak ini mungkin coba kita alihkan mindsetnya, jadi tidak dibebankan lagi ke WLP untuk penyebab-penyebab yang rincinya sangat banyak ini Pak Reza. Dulu, saya cerita dikit ya, dulu sudah mengerucut sebenarnya vendor mau membuat aplikasi untuk penggantian KWA rusak. Jadi kita tidak mengirim fisik lagi. Nah, di terbaru saya lihat kok pakai laporan dengan bermacam-macam kejadian di Google Sheet itu. Nah, ini untuk pengawas P2TL saja saya kebingungan sekarang. Jadi mohon kawan-kawan wilayah juga memperhatikan kondisi petugas di unit. Berapa petugas TE di ULP. Nah, apalagi pas di tanggal-tanggal kasip itu kondisi kita sangat-sangat riskan kalau tidak ada pengawas, terutama di ULP Kota. Nah, ini yang jadi PR saya. Waktu itu saya juga komplain ke Pak Endiasa. Akhirnya kita dipertemukan dengan Smart Meter, kalau saya tidak salah. Smart Meter sudah setuju untuk membuat aplikasi. Jadi kita tinggal entry di aplikasinya. Nah, dia akan memverifikasi, kemudian baru nanti setelah itu akan dikirim penggantiannya. Malahan dulu saya pernah mengirim cuma file Excel saja ke pabrikan, dan itu langsung diganti. Nah, mungkin triggernya yang kurang ke pabrikan, Pak Reza. Jadi masukannya seperti ini. Kita sudah dirugikan. Artinya KWH yang kita pasang itu kan garansi. Harusnya KWH garansi, dia yang bertanggung jawab sampai biaya penggantian. Itu harusnya. Kalau itu dibunyikan di kontrak, harusnya seperti itu. Jangan lagi ketika kita sudah dirugikan, kemudian kita juga dibebankan untuk di sisi pelaporan segala macam yang sangat rumit diberi oleh pabrikan. Saya setiap KWA yang kita klaim itu harusnya diganti semua oleh pabrikan. Karena kita sudah banyak dirugikan, KWA kita tidak diukur. Kemudian kita keluar lagi biaya penggantian. Nah, ini waktu itu saya dengan Smart di sini sampai bilang kalau Bapak tidak mau saya akan ajukan surat suspend ke Badan Pusat, ke Sertif. Waktu itu saya bicara seperti itu. Akhirnya dia menyerah dan menyampaikan, oke Pak, yang rusak akan kita ganti. Nah, ini mungkin trigger bagi kawan-kawan di wilayah untuk kepabrikan, bahwasanya nilai tawar kita itu sebenarnya sangat kuat. Kalau sekarang saya lihat kita yang nyerah. Kawan-kawan di ULP malah dibebankan dengan beberapa laporan yang sangat rinci sekali. Nah, kapan waktu beliau? Coba saya minta masukan lah dari wilayah. Bagaimana cara teknis pengaturan satu ULP cuma ada 2 petugas termasuk supervisor. Nah, ini bingung juga saya ngatur dari sisi komposisi petugas dalam menyisihkan laporan untuk yang serinci itu. Nah, jadi saya minta masukan dari wilayah bagaimana teknis penyusunannya. Jadi rata-rata sekarang supervisor Telset pada mengeluh, akhirnya kemarin saya juga tidak melaksanakan Zoom untuk Fordiak ini. Karena kendala masalah itu. Kalau saya lakukan lagi Fordiak, berarti hari mereka sudah tersita lagi 1 hari, berarti saya minta saja tolong dikirimkan bukti Fordiaknya itu yang saya rekap. Nah, ini mungkin mohon jadi perhatian kita bagi wilayah untuk sisi laporan yang mendetail itu. Apakah ini permintaan pusat atau memang kreasi kawan-kawan dari wilayah? Kalau kreasi kawan-kawan wilayah harusnya lebih aplikasi didominankan, bukan di sisi manual. Karena di collab lagi ke Excel. Nah, ini yang jadi bingung. Kita sudah dipandu dari sisi aplikasi, kemudian di collab lagi ke Excel. Harusnya aplikasi yang kita optimalkan. Mungkin ke sana pandangan saya, dan mohon juga masukan dari kawan-kawan embak yang lain. Mungkin itu Pak Reza, Pak Solekan, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ed. Mohon izin menanggapi sedikit Pak Ed. Yang pertama terkait dengan
klaim meter mungkin sama. Yang kedua ada terkait pelaporan. Jadi yang pertama untuk klaim meter, memang untuk proses klaim meter sendiri kita memang sudah menekankan ke teman-teman supervisor. Kalau bisa untuk setiap proses, karena untuk klaim meter ini kan secara SOP-nya itu dari teman-teman UP3 yang dipersilahkan untuk mengajukan klaim langsung ke pabrikan. Dan untuk pengumpulan secara fisik meter yang akan diklaimkan itu memang di UP3, sehingga pabrikan nanti melakukan verifikasi atau pengambilan fisik meter yang akan diklaim itu di UP3. Nah, untuk proses klaimnya sendiri dari pihak pabrikan memang kalau kita lihat dari SOP yang diberikan oleh Diktas itu adalah daftar nomor meter beserta keterangan gangguan, keterangan kerusakan seperti itu. Ya, nah, terkait yang dimaksud Pak Ed mungkin yang terinci itu adalah secara pelaporan. Pelaporan bulanan itu terkait gangguan, memang itu dari regional Reksumkal yang memberikan format itu, dan itu untuk 2021 ini sudah diakomodir 2P2T Pak Tajet. Untuk rekap laporan per jenis gangguan dan merek meter sudah tersedia di AP2T, tinggal teman-teman di unit tinggal mengambil data dari AP2T saja, tidak berdasarkan seperti yang sebelum-sebelumnya itu membuat laporan manual. Jadi di AP2T juga sudah tersedia, karena secara proses pembuatan laporan gangguan penggantian kawan meter pun sudah dikunci untuk untuk alasan penggantiannya. Nah, itu sudah diakomodir di AP2T berapa jumlah pelanggan yang kerusakan berdasarkan jenis kerusakan dan berdasarkan merek meternya. Mungkin itu sedikit tanggapannya Pak Tajiet, dan mungkin kalau misalnya ada tanggapan lain atau diskusi kembali, kebetulan Pak Rudi juga sudah kembali bisa bergabung dan kita mungkin bisa didiskusikan, atau mungkin ada tambahan dari Pak Rudi atau bisa didiskusikan kembali Pak Tajiet. Ya, maksud saya pertama tambahan trigger ke pabrikan ya, karena memang kalau kita pula disuruh jemput kirim dari UP3, ini kan kita yang bayar dulu nih Pak Reza. Oke, baik, betul sekali itu kita Pak yang bayar Tajiet. dulu, dan teknisnya ini terkait dengan dengan fakta integritas yang rekening kita juga akan terbuka nanti transfer melalui pabrikan. Nah, ini kan jadi dilema bagi kita, bagi petugas yang kita suruh untuk melakukan menalangi dulu pembayaran pengiriman ya meskipun Pak sedikit, ya, cuma ini akan jadi dari vendor akan masuk ke rekening. Nah, ini kan jadi bermasalah. Nah, makanya kalau saya mengusul ya pabrikannya yang kita setel. Betul sekali Pak Ed. Kalau untuk kondisi yang seperti itu memang dari pabrikannya memang harus seperti itu. Secara SOP-nya memang dari pabrikan yang melakukan verifikasi di UP3-nya Pak Ed. Jadi kalau misalnya memang ada case seperti itu, pabrikan yang ini ya silakan saja disampaikan Pak Ed, pabrikannya apa, nanti biar kita bantu Pak Ed. Kapan perlu kita coba gabungkan seluruh pabrikan, kita buatkan standarnya, jadi jelas bagaimana SOP-nya. Jadi kita tidak lagi seperti kalau dari Mentawai ke sini itu besar Pak Reza, satu box itu sekarang sudah lebih 150.000 satu box sekarang. Jadi kalau ini ada 5 box ya saya bingung uangnya dari mana nanti kan. Saya mau bayar, cuma kan transfernya kan pabrikan yang transfer ke rekening saya. Nah, ini kan jadi masalah lagi. Sekarang tidak, kemudian harinya jadi masalah. Nah, mungkin jadi pertimbangan yang kami usul dulu ke Smart itu sistemnya aplikasi dia yang bikin. Jadi kita yang bikin mendownload Excel-nya ke aplikasinya.
Nah, dia yang melakukan verifikasi di pabrikannya. Ini apakah layak diganti atau tidak dengan sesuai dengan keterangan yang sudah kita berikan. Perkara fisiknya bolak-balik, ini kan resikonya dia. Kita minta penggantiannya harus segera. Kan KWA-nya sudah kita ganti. Kita sudah rugi 2 kali. Nah, ini yang kata-kata rugi ini yang kita sampaikan ke pabrikan. Nah, saya dulu triggernya seperti itu, malahan contoh P3 Padang waktu itu saya diganti 1.500 hanya mengirimkan daftar Excel ke pabrikan tanpa mengirimkan fisik. ULP tidak saya suruh kumpul waktu itu. Nah, ini mungkin jadi patokan ke pabrikan. Mungkin trigger kita yang sedikit lebih keras lagi ke pabrikan karena alasan kerugian kita itu tadi. Kita sudah mengganti pakai biaya lagi. Kemudian materialnya kita kumpul pakai biaya lagi. Kita pakai biaya lagi, kita kirim kita lagi pakai biaya. Ya seperti orang bodoh kita di sisi pemakai yang kita beli tidak gratis. Nah, itu maksudnya Preza. Baik, setuju sekali Pak Ed. Mungkin bisa kita trigger. Mungkin ada masukan atau tambahan dari Pak Rudi terkait dengan klaim meter garansi. Ini kendalanya Pak Rudi. Jadi ada beberapa. Jadi terkait kendala klaim meter garansi Pak Rudi. Jadi dari Dirkas memang SOP-nya kan dilakukan verifikasi di UP3 nih. Nah, cuman saja kan ada beberapa unit kita yang unit-unit jauh lah seperti itu yang memakan waktu dan juga memakan biaya untuk pengiriman ke UP3-nya. Nah, yang usulan dari Pak Raja tadi, kita semestinya men-trigger ke pabrikan yang lebih ekstra lah, agar tidak kita yang mengeluarkan biaya. Kalau kondisinya ya kalau menurut pandangan saya sendiri, ketika kita beli dari pabrikan itu untuk pendistribusian ke WLP kan kita yang mengeluarkan biaya. Nah sekarang kalau ketika meter yang diterima itu bermasalah, ya ketika pengembaliannya ke pabrikan semestinya kan dari pabrikan yang mengeluarkan biayanya lagi, bukan dari kita kembali. Nah itu mungkin Pak Rudi untuk progres klaim meter. Ya kalau sedapat mungkin sih di usulan yang disampaikan tadi itu sedapat mungkin tidak perlu ada pengumpulan di UP3 atau segala macamnya. Kalau memang pabrikan yang mau verifikasi, ya udah silakan aja datang ke unit seperti itu. Atau memang kalau dia bersedia, ya dia kirim aja penggantiannya tanpa kita mengirimkan returannya. Jadi itu mungkin Pak Rudi ada masukannya. Oh gitu, baik-baik. Gini, jadi gini saja. Yang masalah kan berarti untuk UP3 Padang yang lokasi jauh ya. Untuk yang dekat gimana? Sebelum saya ke yang jauh, apa masih ada masalah juga? Tetap. Kondisi sekarang sih P3 Padang terakhir kemarin ada 217 yang mau diklaimkan, sudah dikirimkan datanya ke pabrikan. Itu fisiknya di gudang Kasai. Nah, walaupun ya terlepas dari lokasi juga sih Pak Rudi, katakanlah 4 atau termasuk Pasila 7 unit yang berdekatan. Memang kendalanya juga di teman-teman UP3 Padang kan juga lokasi penyimpanan sementaranya ini yang terkendala. Kalau disimpan di gudang Kasai nanti kita nggak bisa memastikan itu berapa lama progres klaim meternya atau berapa lama ini meternya akan tersimpan di situ. Nanti selama penyimpanan kayak cuacanya ekstrim segala macam, orang gudangnya nyimpannya kurang hati-hati terus rusak, nanti itu menjadi alasan dari pihak meter untuk tidak menerima klaimnya sehingga tidak diganti karena alasan kena air banjir segala macam. Nah ini untuk meminimalisir sementara ada unit sudah berusaha untuk mengumpulkan gitu. Baik, gini aja kalau enggak, untuk yang sudah jalan tetap jalan saja. Nah, yang memang terkendala terkait dengan lokasi yang jauh, coba cepat didata saja, dikumpulkan di ULP-nya, khususnya yang jauh ya, untuk yang jauh dulu. Kita coba dulu yang jauh ini, nanti dari UP3 tetap melaporkan untuk yang kondisi garansi, nanti di list gitu ya, di UP3, direkap sama UP3. Nah, informasikan aja posisinya di mana, dengan data pendukungnya, ibaratkan nomor ID, nomor meternya, terus fisiknya, lokasinya gitu ya. Nanti kita lampirkan di sana. Nanti pada saat UP3 menginformasikan ke pabrikan, tembuskan juga ke wilayah, nanti coba kita koordinasikan. Minimal ada dulu permintaan yang case seperti ini, kita lihat tanggapan dari pabrikan. Kalau nanti pabrikannya ternyata keberatan, nah nanti baru kita kita tekatkan. Cuman kalau memang dia nggak keberatan kan nggak ada masalah nih. Artinya
lokasi yang di ULP jauh, misalkan tadi saya dengar terakhir itu Tua Pejat, nanti fisiknya dikumpulkan saja di Tua Pejat, terus informasikan saja untuk data pendukungnya, nanti direkap sama UP3, nanti informasikan saja dari UP3 ke pabrikan, sembuskan ke wilayah, nanti wilayah untuk ikut sounding gitu, termasuk kemarin seperti yang terakhir yang saya copy itu sanksi misalkan, artinya tetap akan diganti gitu. Nah nanti seperti itu juga, misalkan klaim meter untuk merek apa gitu nanti diinformasikan ke pabrikan, tembuskan ke wilayah, nanti kita juga sama-sama monitor. Kalau memang ternyata mereka kesulitan, mereka tidak mau, nanti tugasnya kita nanti mengingatkan gitu. Atau ada solusi yang lebih baik, mereka yang akan bayar semua sih nggak masalah juga gitu. Tapi yang jelas tetap usulan di UP3, direkap di UP3, informasikan fisiknya di mana, data pendukungnya lengkapi, nanti sounding saja langsung ke pabrikan, tembuskan ke wilayah. Itu aja mungkin ya. Begini Pak Rudi, jadi Ya. waktu itu saya pernah cerita sama pabrikan. Kendala Bapak apa sih? Kalau kita komplain sisi KWH ini apa kendalanya di bagi pabrikan? Nanti ada double Pak penggantian KWH ini sudah diganti, kemudian diklaim lagi oleh PLN. Nah, saya bilang harusnya Bapak yang menyediakan aplikasi. Kami yang memasukkan data ke aplikasi Bapak, Bapak yang verifikasi. Ketika yang sudah Bapak hasilkan verifikasi, itu yang dikirim penggantian. Seperti itu. Jadi, buat apa fisik Bapak kirim? Bapak kan punya cost juga. Biayanya keluar lagi di pabrikan Bapak. Betul, Pak. Informasi seperti itu dari smart. Kalau nggak salah saya dari smart meter waktu itu. Nggak apa-apa. Jadi mohon disamakan saja iramanya. Kalau tahu kondisinya kan sama, seluruh pabrikan butuh biaya juga, Pak Rudi. Nah, terkait dengan biaya, kan nanti kita yang talangi. Nah, ini yang jadi problem kata saya. Terkait dengan rekening kawan. Nah, ini kan masuk lagi ke rekening kawan. Nah, ini kemarin kalau masalah pengiriman, mereka terakhir waktu kita sosialisasi upskilling kalau sharing, mereka yang akan menghubungi ini ya, menghubungi untuk misalkan JNE, mereka yang menghubungi, nggak ada lagi satu tol kita nyiapkan saja mana barang yang akan diambil seperti itu. Jadi nggak apa-apa. Nanti gini kalau aja. Kalau dia yang menghubungi kan waktunya butuh lama. Enggak, maksud saya gini aja. Artinya gini. Artinya kan tahapan mereka juga ada. Kita ikuti juga SOP mereka. SOP kita akan usulkan sesuai dengan klaim meter yang garansi, terus lengkapi data pendukungnya. Nanti kasih aja keterangan bahwa ini lokasinya di mana. Untuk yang lokasi yang nggak memungkinkan, alasannya jelas itu Tua Pejat misalkan. Nanti kasih aja keterangan itu dengan data pendukungnya, dengan nomor meternya. Nanti kita kirimkan saja, Bapak kirimkan nanti dari UP3 tembuskan ke wilayah, nanti kita yang sounding nanti. Apakah dia ganti atau tidak, atau apa kesulitannya, nanti kita sepakati seperti apa gitu. Teknis mereka seperti apa, nanti kita ikuti. Kalau mereka yang akan bayar segala macam, ya kita ikuti, karena mereka juga ada prosedur. Gitu mungkin menurut saya. Kan artinya kan kita minta supaya ketika barang ini memang rusak, kita minta diakomodir ketika itu barangnya tetap di ULP, khususnya untuk Pejat misalkan, mereka tetap ganti dengan fisik yang masih ditutup bejat kan gitu intinya kan itu. Mereka yang siap mengambil itu bejatnya gitu, ibaratkan gitu kan Pak Ted. Iya, maksud saya seperti itu Pak Rudy. Jadi artinya kita sudah dirugikan dengan kualitas barang yang tidak sesuai, yang kena rusak segala macam. Harusnya yang dibebankan itu mulai dari biaya penggantian ke pabrikan. Sekarang PLN sudah mundur sebenarnya. Biaya penggantian tetap juga PLN yang mengeluarkan SKKO dari Pak Rudy kan. Harusnya kan dia yang mengeluarkan SKKO itu. Iya. Pabrikan yang mengeluarkan SKKO harusnya. Nah, oke, kita sudah mundur. Tapi jangan terlalu mundur terus. Artinya kalau dengan data yang sudah kita kirimkan aja berarti sudah cukup bagi. Silakan dia mengakali lagi pabrikannya. Betul dia punya standar, cuma kita yang memaksakan masuk SOP-nya seperti itu. Itu pernah kita lakukan. Maksud saya itu ditindaklanjuti aja lagi. Karena kita sukses melakukan, maksudnya ditindaklanjuti. Ya, tidak apa-apa. Betul, Pak. Jadi posisinya sekarang, teman-teman di UP3 merekap ke meter garansi, memetahkan untuk per meter, nanti diinformasikan ke vendor, ke pabrikan, tembuskan ke wilayah, nanti sama-sama kita akan follow up ke teman-teman pabrikan. Tugas kita nanti akan itu, tidak apa-apa. Yang jelas ada informasi untuk klaim garansi, klaim ke pabrikan, tidak usah nunggu banyak dulu, ada berapapun klaim saja,
nanti tembuskan ke wilayah, nanti kita juga sounding ke pabrikannya untuk melakukan penggantian terhadap klaim garansi meternya gitu. Itu mungkin Pak. Oke Pak Rudi, mungkin ini masukan saya saja dari P3 Padang. Mungkin kawan Mbak lain mungkin ada masukan juga, silakan. Iya, iya. Dan nanti pokoknya dikirimkan saja, nanti kita sama-sama ke klaimnya ke vendor, ke pabrikannya. Termasuk terakhir saya yang tahu tuh Sasing itu saya tanyakan juga itu, katanya langsung diganti gitu. Nah, mudah-mudahan yang lain juga nggak masalah. Kalaupun ada masalah, minta carikan solusi dari mereka nanti. Kalau memang kita agak sulit kalau kita di pelaksanaan di kita gitu. Itu mungkin ya. Ini udah yang terakhir atau gimana? Kalau proyeknya udah close Pak Rudi. Oh sudah, baik-baik. Baik, mungkin ada dari P3 lagi nih yang menambahkan atau diskusi tambahan. Silakan Bapak Ibu. Awak pas, awak baru. Tidak tentu masalah. Lebih jago Kamu Pak. mah, sebulan. Lebih. Jago Abu lebih Pak. Si Junjung le, Pak Rudi, Pak. Makan durian le. Baik, tidak ada tambahan berarti. Baik, demikian kegiatan kita hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan sampai sore ini memberikan manfaat dan memberikan perbaikan seminggu ke depan. Kita akhiri kegiatan kita hari ini. Berapa saya minta ampun kepada Bapak Ibu saya minta mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.